Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 16. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 16. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini sedang diadakan upacara pemakaman bagi korban-korban perang yang gugur ketika perang melawan Phoenix. Saat ini, Naofumi dan yang lainnya sedang berdiri di depan peti mati milik Atla. Di sini, ternyata Sampah juga ikut berduka atas kematian dari Atla. Raut wajah Sampah terlihat sangat sedih. Naofumi masih gak ngerti kenapa Sampah terlihat berduka. Tapi banyak orang yang berduka karena kepergian dari Atla. Semua orang mutusin untuk jadi kuat. Kematian Atla membangkitkan semangat bertarung untuk orang-orang di desa Naofumi. Di sisi lain, Naofumi saat ini dipenuhi dengan penyesalan. Dia sangat sedih karena dia kehilangan Atla. Setelah pemakaman, Naofumi pergi menemui Ratu. Naofumi mau cepat-cepat menemukan orang yang ikut campur dalam perang melawan Phoenix. Naofumi curiga dengan salah satu dari 7 pahlawan bintang. Naofumi terlihat kesal karena orang yang ikut campur belum ditemukan. Ratu juga ngasih tahu Naofumi bahwa salah satu 4 hewan pelindung yaitu Kirin telah berhasil dikalahkan oleh salah satu dari 7 pahlawan bintang. Jadi ketika Naofumi menghadapi Phoenix, ternyata beberapa jam kemudian Kirin muncul di negara lain dan berhasil dimusnahkan oleh 7 pahlawan bintang. Naofumi kaget dan dia berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Naofumi nanya kepada Ren tentang Kirin di dalam game. Ketika dikasih tahu, Naofumi curiga kalau ada orang yang nyembunyiin informasi. Dan ketika Kirin muncul, 7 pahlawan bintang yang ada di negara Faubre bisa mengalahkan Kirin dengan mudah. Naofumi mutusin untuk menuju negara Faubre. Tapi para pahlawan suci menghentikan Naofumi. Mereka bilang salah satu dari pahlawan suci lah yang akan pergi ke Faubre. Dan mereka akan menandai supaya Naofumi bisa berteleport. Naofumi masih ngotot mau pergi ke sana. Tapi karena lagi-lagi ditahan sama orang-orang, Naofumi pun mutusin gak pergi ke Faubre. Dan dia pergi ke desa. Orang-orang desa melihat Naofumi terlihat sangat sedih. Mereka masih belum tahu tentang apa yang telah terjadi. Naofumi nyuruh Raphtalia untuk jelasin kepada orang-orang di desa. Naofumi pun pergi ke kamarnya. Di kamar, Naofumi dipenuhi oleh kemarahan dan penyesalan. Gak lama datang Philo dan Melty. Mereka mengobrol. Naofumi sekarang mikirin kata-kata dari Atla. Dia harus menjawab perasaan orang-orang yang mencintai Naofumi. Naofumi bertanya apakah Philo dan Melty mencintai Naofumi. Philo bilang kalau dia selalu mencintai Naofumi. Naofumi pun menyuruh Philo untuk datang ke kasurnya dan tidur dengannya. Philo mau ke sana, tapi dihentikan oleh Melty. Setelah banyak berdebat, Melty berpikir kalau otak Naofumi udah konslet. Melty pun membawa Philo pergi. Gak lama datang Imiya. Imiya juga ditanya hal yang sama seperti Melty dan Philo. Dan lagi-lagi Naofumi mengajak Imiya ke kasurnya. Melihat ada yang aneh, Imiya pun pergi dan menabrak tubuh Kill. Kill teriak kalau Naofumi otaknya jadi konslet. Kill bilang kalau dia gak suka dengan Naofumi versi yang sekarang. Gak lama rumor keanehan Naofumi pun akhirnya tersebar. Dan Vol pun datang menemui Naofumi. Kill bilang ke Vol bahwa Naofumi berubah jadi aneh. Mereka mengobrol. Ketika Vol bilang kalau dia akan menggantikan posisi Atla, Naofumi pun membelai Vol. Vol pun jijik dan dia langsung pergi. Gak lama datang Sadina masuk ke kamarnya. Mereka mengobrol dan lagi-lagi Naofumi mengajak orang untuk ke kasurnya. Sadina heran dan nanya apa yang terjadi pada Naofumi. Naofumi bilang kalau dia mengikuti kata-kata Atla dan akan menanggapi semua perasaan orang-orang. Sadina pun ngasih nasihat kepada Naofumi. Sadina bilang untuk proses pecinta harus dilandasi suka sama suka atau mau sama mau. Sadina emang suka dan mau melakukannya dengan Naofumi. Tapi kedepannya, kalau Sadina hamil dan punya anak, maka Naofumi bisa aja menyesal di masa depan.
Saat ini Naofumi buta sama resiko di masa depan dan gak bisa berpikir jernih. Yang ada di pikiran Naofumi hanya menanggapi orang-orang yang mencintai dirinya. Naofumi bilang kalau dia akan menanggung semua resiko di masa depan. Sadina ngasih nasihat lagi. Sadina bilang maksud Atla menyuruh Naofumi menanggapi perasaan orang-orang maksudnya bukan mengarah ke arah seperti itu. Sadina menyuruh Naofumi untuk mikirin masa depan yang lebih baik. Dan Sadina juga berharap kalau Naofumi bisa move on dari tragedi yang telah terjadi. Sadina gak mau kalau Naofumi menyesal di masa yang akan datang. Intinya, Sadina gak mau kalau Naofumi asal menanam benih sama orang-orang di desa. Orang-orang desa bukanlah alat Naofumi untuk memuaskan nafsunya. Setelah itu, Sadina dan yang lainnya pun pergi. Naofumi masih gak tahu apa yang harus dia lakuin. Dia terus berpikir tapi masih gak tahu apa yang harus dia lakuin. Keesokan harinya, Naofumi menyadari kelemahan dia ketika melawan monster Phoenix. Naofumi pun mutusin untuk leveling. Setelah berdiskusi dengan para pahlawan dan yang lainnya, Naofumi pun mutusin untuk leveling di tempat yang telah didiskusikan. Naofumi juga memilih orang-orang yang akan ikut dengannya dalam leveling. Gak lama, datanglah Melty. Melihat Naofumi udah membaik, Melty bilang kalau dia mau ngadain pesta untuk merayakan kemenangan melawan Phoenix. Walaupun perang memakan banyak korban, tapi kemenangan haruslah dirayakan untuk meningkatkan mental orang-orang. Melty juga bilang karena Philo banyak fansnya, dia pun mau mengadakan konser nyanyi untuk Philo. Setelah banyak mengobrol, Naofumi pun menyetujui acara pesta kemenangan. Melty dan yang lainnya akan berjuang untuk membuat pesta yang meriah. Naofumi gak perlu ikut membantu dalam menyiapkan pesta. Naofumi dan yang lainnya harus fokus pada leveling. Mereka masih mengobrol. Diketahui juga, Vol masih belum tahu cara efektif untuk meningkatkan kekuatan senjata Fatal Weapon miliknya. Naofumi pun mutusin untuk pergi leveling dan setelah itu pergi ke tempat Phoenix disegel. Tujuannya untuk mencari tahu metode peningkatan kekuatan dari senjata milik Vol. Naofumi dan yang lainnya menuju suatu tempat di Kitenglo dan mereka pun leveling di daerah laut yang ada di sana. Mereka leveling dan mereka menghadapi monster di bawah laut. Mereka terus menyelam ke dalam dan membunuh banyak monster. Di sini mereka nggak sekedar membunuh monster, mereka juga mencoba beberapa teknik, strategi, dan lain-lain. Mereka juga secara nggak langsung latihan perang dengan cara membunuh monster di dasar laut. Beberapa hari kemudian, tepatnya di malam hari, datanglah Erhard, paman Imiya, dan guru Erhard ke tempat Naofumi. Guru Erhard bilang kalau dia telah berhasil membersihkan kutukan pada pedang kutukan yang diambil Naofumi ketika ada di Kitenglo. Pedang itu punya statistik yang sangat tinggi, tapi sayangnya pedang itu cuma bisa dipakai sekali tebas. Jika ada tebasan kedua, maka pedang itu akan mengeluarkan kutukan lagi. Dan jika sudah seperti itu, maka pedang pun harus dibersihin lagi. Karena kalau terus dipakai, maka si pengguna akan terus kena kutukan. Ren bilang kalau dia udah mengcopy pedang itu, tapi statistik pedang itu menurun dari yang aslinya. Nah, karena inti pedang terkutuk terbuat dari inti naga, maka Naofumi pun ngasih inti naga kepada Gaelion. 3 hari kemudian, tiba waktunya bagi orang-orang untuk merayakan kemenangan dalam perang melawan Phoenix. Melty lah yang memimpin pesta untuk dimulai. Orang-orang menyambut meriah pembukaan pesta dari Melty. Oh ya, pesta kemenangannya ini kayak festival, jadi banyak orang yang buka toko dan lain-lain. Melty pun menyuruh Philo untuk langsung naik ke panggung yang ada di alun-alun kota. Motoyasu udah nyiapin beberapa bendera. Intinya, Motoyasu mirip kayak orang yang lagi ngidol. Orang-orang juga sangat menantikan dan ingin mendengarkan suara merdu dari Philo. Philo sangat populer berkat suaranya. Dengan terkenalnya Philo, Naofumi yakin kalau jualan barang yang berhubungan dengan Philo, maka akan laku sangat keras. Gak lama 3 Philolial Motoyasu mau naik ke panggung. Mereka mau buktiin kalau mereka lebih jago dibandingkan Philo. Philo pun mulai bernyanyi. Singkatnya, konser pertama Philo sukses besar. Setelah pertunjukan Philo, Naofumi pun mutusin untuk jalan-jalan. Naofumi cukup kaget, ternyata Kill udah bisa membuat crepes. Dan Kill sekarang lagi membuka toko crepes di festival kemenangan. Selain itu, Sen juga membuka toko untuk menjual barang-barang. Jadi, karena Sen ini bisa buat barang-barang dengan senjatanya, maka Sen sangat cocok untuk jualan barang-barang.
Di festival juga ada balapan antara para filolial. Naofumi pun mutusin untuk melihat balapan filolial. Tentunya di sana juga ada beberapa filolial yang dipelihara oleh Naofumi. Dan ternyata mereka memenangkan balapan. Naofumi pun mengelus para filolial. Orang-orang terkesima dengan kekuatan para filolial yang dimiliki oleh Naofumi. Bahkan ada orang yang mau menjodohkan filolialnya dengan filolial Naofumi. Tentunya Naofumi akan diberikan uang atas perjodohan filolial. Filolial Naofumi terlihat menggelengkan kepala. Naofumi pun mutusin untuk menolak tawaran perjodohan filolial. Festival masih berlanjut hingga malam hari. Di malam hari ada api unggun dan beberapa musik. Tapi setelah itu spesies rap bergerombol melakukan hal aneh dan ngomong gak jelas. Terlihat tubuh mereka bercahaya dan cahaya itu pindah ke pohon sakura. Naofumi gak ngerti apa yang sedang dilakukan oleh spesies dari rap. Besoknya Naofumi melihat kalau pohon sakura lumina mulai memiliki satu buah yang besar. Tapi sayangnya buah itu ternyata gak bisa dipetik. Naofumi melihat spesies rap yang masih terus menari dan berbicara gak jelas. Beberapa hari kemudian, Naofumi menyadari bahwa buah lumina tiba-tiba menghilang. Naofumi mau mencari buah itu. Alasannya karena spesies rap seperti memuja buah itu. Gak lama, ada salah satu spesies rap mendekati Naofumi. Tapi Naofumi tahu bahwa monster itu bukanlah spesies rap yang berasal dari desanya. Naofumi tahu itu karena instingnya. Selain itu, ketika mengecek di perisai, ternyata itu juga gak terdaftar sebagai budak Naofumi. Walaupun gitu, Naofumi mutusin untuk mengadopsi monster itu. Dan Naofumi menamainya sebagai Rapchan 2. Naofumi juga bertanya ke orang-orang, ternyata gak ada satupun orang yang tahu dari mana asal Rapchan 2. Oh ya, jadi Rapchan 2 ini terlahir dari buah lumina yang tiba-tiba menghilang. Setelah sarapan, Naofumi bertemu dengan Ratu. Jadi, Motoyasu udah berhasil sampai negara Faubre. Dan negara Faubre udah ditandai sebagai tempat teleport. Makanya saat ini Naofumi dan yang lainnya berkumpul di tempat Ratu. Ketika kumpul, ternyata negara Faubre akan menerima pahlawan dan yang lainnya. Selain itu, Faubre juga ngasih info tentang pertarungan melawan Kirin. Faubre terlihat terbuka dan gak menutupi apapun. Naofumi dan yang lainnya, mereka mengobrol tentang 7 pahlawan bintang. Naofumi bilang kalau dia akan menghancurkan siapapun yang telah ikut campur dalam perang melawan Phoenix. Naofumi gak peduli entah itu pahlawan atau bukan, Naofumi akan tetap menghancurkan orang itu. Naofumi dan yang lainnya pun pergi ke Faubre. Naofumi kaget ketika melihat negara Faubre. Ternyata Faubre adalah negara modern. Di sana ada banyak mobil. Di sana juga ternyata ada senjata api. Ratu bilang kalau Faubre memang negara yang sangat maju. Bahkan Melromak gak mau nyari masalah dengan negara Faubre. Kastil Faubre terlihat dari jauh. Lagi-lagi Naofumi dibuat terkejut dengan desain dari kastil. Kastil Faubre sangat mirip dengan kastil yang ada dalam cerita fantasi. Selain itu, kastilnya juga dipenuhi burung putih yang terbang di langit. Selama perjalanan juga, Naofumi mengetahui bahwa di Faubre, selain ada 4 gereja pahlawan suci, ada juga gereja 7 pahlawan bintang. Sesuai namanya, mereka memuja 7 pahlawan bintang. Selama perjalanan, Ratu juga cerita bahwa ada legenda yang mengatakan tentang beberapa senjata yang saling melengkapi, baik itu senjata suci maupun vassal weapon. Contohnya, seperti senjata suci panah dan senjata suci perisai. Kedua senjata saling melengkapi dengan baik. Intinya, banyak banget legenda-legenda dunia yang mungkin bisa dipercaya. Rombongan Naofumi pun akhirnya sampai di kastil negara Faubre. Para penjaga menyambut dan membiarkan rombongan untuk masuk. Naofumi melihat para penjaga menunduk dan senyum mencurigakan. Walaupun gitu, Naofumi gak mau ambil pusing dan mulai melupakannya. Rombongan Naofumi akhirnya sampai di ruangan yang telah disediakan. Naofumi mengobrol dengan Ratu. Naofumi bertanya tentang pahlawan cambuk yang punya peran dalam menghadapi Kirin. Ratu bilang pahlawan cambuk dikenal sebagai orang yang jenius. Pahlawan itu bisa menguasai sihir ketika usianya masih 3 tahun. Di usia 5 tahun, dia menciptakan kertas dan membuat kemajuan zaman dalam membuat suatu buku. Usia 7 tahun, dia menguasai berbagai bidang termasuk alkimia dan sihir.
dia juga adalah lulusan universitas terbaik yang ada di Vauvray. Dan singkatnya, dia jadi petualang dan akhirnya terpilih jadi pahlawan cambuk. Ratu juga bilang kalau pahlawan cambuk pernah berteman dengan Beats. Mendengar cerita Ratu, Naofumi ngerasa kalau pahlawan cambuk wajib dicurigai dan diwaspadai. Ratu juga cerita bahwa pahlawan cambuk juga menciptakan alat transportasi udara. Gak lama nenek tua bilang kalau dia sangat membenci orang yang jenius. Teknik Hengen Musou hampir punah karena orang yang jenius. Naofumi nanya ke Ratu tentang Raja Vauvray. Ratu cerita kalau Raja Vauvray sangat suka main cewek. Tepatnya raja menganggap cewek seperti mainan. Ratu yakin kalau Beats akan memohon kepada Naofumi jika Naofumi menjodohkan Beats dengan Raja Vauvray. Raja Vauvray adalah kakak dari Sampah. Sampah juga terlihat sangat gak suka dengan kakaknya yang suka main perempuan. Ratu cerita keturunan raja di negara Vauvray dikenal sebagai keturunan para pahlawan. Itu semua terjadi karena raja mereka selalu mencari pasangan dari kalangan pahlawan. Ratu cerita Raja Vauvray yang sekarang lebih parah dari Beats. Sampai-sampai ada rumor wanita yang menikah dengan raja sama aja bunuh diri. Jadi jika Beats dinikahkan dengan Raja Vauvray, maka Beats akan menjadi mainan yang ke-10.000. Naofumi kaget, ternyata Raja Vauvray benar-benar sangat parah. Gak lama para penjaga pun ngasih tahu bahwa raja udah siap untuk bertemu dengan Naofumi dan rombongan. Ketika masuk ruang tahta, Naofumi melihat pemuda yang mirip Kyo. Pemuda itu sedang duduk di kursi tahta. Orang itu adalah pahlawan cambuk, namanya adalah Tak. Tak bilang kalau dia udah membunuh raja. Tak bilang kalau raja adalah sampah dunia yang gak pantas untuk hidup. Makanya dia bunuh sang raja. Tak bilang kalau dia menyuruh orang-orang kastil untuk menutup mulut mereka. Makanya gak ada kabar pun tentang kematian dari Raja Vauvray. Tak juga bilang Ratu Melromak juga harus mati karena udah gak diperluin lagi bagi dunia. Tak pun langsung menyerang Ratu pakai cakar hitam yang ada di tangannya. Tapi Naofumi langsung menahan dengan perisainya. Semua orang udah dalam posisi yang ingin menyerang. Melihat Tak dan kemampuannya, Vol teriak kalau dia akan membunuh Tak karena telah membunuh Atla. Vol ingin menyerang Tak, tapi dihentikan oleh wanita demi-human seperti naga timur. Gak lama datang juga demi-human yang punya 2 ekor mirip dengan ekor rubah. Naofumi ingat dengan wanita itu. Wanita itu adalah wanita demi-human yang terlihat di negara Silford. Wanita itu bilang kalau dia akan membalas semua perlakuan Naofumi ketika ada di Silford. Gak lama muncul lagi demi-human wanita yang mirip seperti ikan. Di sisi lain, Naofumi dipenuhi dengan amarah. Melihat kemampuan Tak, Naofumi tahu kalau Tak adalah orang yang telah membunuh Atla. Perisai amarah Naofumi pun meningkat jadi tingkat 5. Walaupun udah ditahan oleh perisai Atla, Naofumi gak peduli dan memaksa untuk terus memakai perisai amarah tingkat 5. Tak bilang kalau semua orang di Melromak adalah sampah. Tak sebenarnya mau menghabisi semuanya ketika Phoenix menyerang. Vol yang dihalangi wanita naga, dia pun langsung banting wanita itu pakai kekuatan kehidupan. Dan Vol langsung melompat ke arah Tak. Nenek tua juga menyerang Tak, tapi Tak bisa menghindar dengan mudah. Gak lama perisai amarah Naofumi tiba-tiba berhenti. Dan di saat itu juga perisai Naofumi pun jadi rusak. Naofumi saat ini gak bisa pakai perisai apapun. Semua orang mulai menyerang Tak, tapi Tak menahannya menggunakan sangkar perisai yang besar. Parti Naofumi terus menyerang, tapi kali ini parti Tak juga ikut membantu supaya Tak gak diserang. Tak menyuruh bawahannya untuk tidak menyerang anak-anak dan wanita. Tak bilang anak-anak dan wanita hanya dimanfaatkan oleh Naofumi dan Melromak. Gak lama di tangan Tak muncul perisai, dan ternyata itu adalah perisai suci milik Naofumi. Tak bilang kalau dia punya kekuatan untuk mencuri senjata pahlawan. Naofumi akhirnya tahu alasan kenapa Tak menyerang menggunakan senjata cakar, padahal Tak adalah pahlawan cambuk. Tak bilang kalau para pahlawan punya kepribadian menyimpang. Para pahlawan gak mau memuji dan mengagumi kekuatannya. Tak bilang kalau dunia cuma butuh 1 pahlawan. Tak juga tertawa. Tak terlihat seperti orang yang psycho.
Tak pun menyerang Naofumi menggunakan cakarnya dan itu mengenai Naofumi dan Ratu. Naofumi sangat kesakitan, banyak darah yang keluar dan Naofumi pun terjatuh. Ratu juga terlihat terjatuh. Sampa panik ketika istrinya terjatuh. Green mencoba untuk menyembuhkan Naofumi dan Ratu. Tak menyuruh bawahannya untuk menyerang. Para bawahan Tak mulai menembak dengan menggunakan pistol mereka. Beberapa orang kena serangan, termasuk para pahlawan lainnya. Tak hanya tertawa. Di sini juga diketahui bahwa level terendah dari bawahan Tak adalah level 250. Naofumi kaget, ternyata ada orang selain pahlawan yang bisa melewati level 100. Tak terus tertawa. Tak bilang kalau di dunia gak akan ada yang bisa ngalahin dia. Alasannya karena Tak punya level 350. Gak lama muncul Beats mendekati Tak. Melihat Beats, Naofumi semakin dipenuhi oleh amarah. Tak mengganti senjatanya menjadi senjata belati untuk dilempar. Naofumi ingat bahwa senjata itu mirip seperti senjata transparan milik Risia. Naofumi akhirnya sadar bahwa Fasa Weapon peluru udah direbut sama Tak. Tapi senjata itu gak mengakui Tak sebagai tuannya. Dan senjata itu memilih Risia sebagai tuan barunya. Makanya senjata Risia terlihat transparan karena belum sempurna. Tak melempar belati-belati itu ke arah Ren dan yang lainnya. Ren tahu kalau senjatanya mau direbut. Dan dia pun berhasil menghindari serangan dari Tak. Sen dan Raphtalia menyerang Tak. Tapi Tak berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Naofumi mencoba memukul Tak pakai energi kehidupan. Tak menahan pakai perisai Naofumi. Tentunya itu adalah kesalahan fatal bagi Tak. Semakin kuat pertahanan, maka energi kehidupan akan semakin melukai bagian dalam tubuh dari Tak. Tak pun muntah darah. Ketiga pahlawan pun pakai skill yang bisa membutakan mata. Walaupun hanya sebentar, skill itu bisa dipakai untuk membuat mereka semua kabur dari musuh. Karena musuh terlalu kuat, Naofumi dan yang lainnya mutusin untuk kabur dari musuh. Tapi sayangnya mereka nggak bisa berteleport karena ada sihir yang mengganggu teleportasi. Tapi mereka masih berjuang untuk kabur. Dalam keadaan terdesak, Naofumi pun mengizinkan Motoyasu untuk menggunakan tombak kutukan miliknya. Motoyasu langsung melakukannya karena Philo juga setuju. Penghalang teleport dalam sekejap hilang karena kekuatan penggoda Motoyasu. Tapi itu hanya sebentar. Gak lama penghalang itu langsung muncul lagi. Motoyasu terlihat sangat kesal. Semua orang mutusin berlari untuk kabur dari Tak dan mereka menghadapi para penjaga gerbang. Di sisi lain, Philo lagi fokus untuk menghancurkan penghalang teleport. Sekarang, Naofumi dan yang lainnya pun terkepung oleh musuh. Tak bilang kalau sebaiknya para pahlawan menyerah. Tentunya para pahlawan gak mau menyerah. Rapcan 1 dan 2 pun melakukan sesuatu dan terlihat ada bunga sakura berterbangan di udara. Berkat para Rapcan, penghalang teleport berhasil dihancurkan. Ketika mau pergi teleport, Tak mengeluarkan cambuknya dan membungkus Vol dan Saito. Raphtalia mencegah hal itu dan menusukkan cambuk ke tanah menggunakan katananya. Raphtalia bilang kalau dia akan menahan Tak. Raphtalia menyuruh semua orang untuk segera teleport. Tentunya mereka semua gak mau ninggalin Raphtalia. Raphtalia tetap ngotot mau menahan Tak. Para pahlawan mutusin untuk teleport. Naofumi yang sedang sekarat, dia hanya bisa melihat Raphtalia. Dan gak lama semua orang selain Raphtalia, mereka pun pergi dengan teleport. Naofumi dan Ratu langsung dilarikan ke rumah sakit. Mereka berdua gak bisa disembuhin sama sihir biasa. Itu artinya mereka berdua kena kutukan. Mereka harus disembuhkan dengan metode penghilang kutukan. Naofumi sekarat gak bisa ngelakuin apapun. Semua orang berjuang untuk nyembuhin Ratu dan Naofumi. Tapi sayangnya, para dokter bilang kalau sang Ratu mustahil diselamatkan. Kutukan lawan terlalu kuat. Tapi Naofumi masih bisa diselamatkan. Alasannya karena Naofumi punya pertahanan yang sangat luar biasa. Sampah terlihat sedih di hadapan sang Ratu. Naofumi yang sekarat, dia melihat Sampah menangis. Naofumi sangat tahu rasanya kehilangan seseorang. Sebelum mati, Ratu bilang kalau Sampah harus kembali ke dirinya yang dulu. Sampah punya kekuatan dan strategi yang sangat luar biasa.
sampah bisa menyelamatkan semua orang dari bahaya. Ratu yakin kalau sampah harusnya udah sadar bahwa Beats bukanlah anak yang baik. Sampah hanya menangis. Ratu bilang kalau dia sangat yakin bahwa sampah akan mampu membalikan keadaan yang sekarang menjadi lebih baik. Ratu berharap kalau sampah membantu para pahlawan dalam menyelamatkan dunia. Ratu pun akhirnya gugur dalam medan pertempuran. Beberapa hari kemudian, negara Faubre menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Siapapun yang gak ikut Faubre, maka akan dihancurkan oleh Faubre. Banyak negara yang ikut Faubre karena takut dengan kekuatan tempur milik Faubre. Para pahlawan kesal atas kesombongan negara Faubre. Tak juga menyatakan diri sebagai anak dewa, dan dia juga menunjukkan senjata-senjata pahlawan yang telah dia miliki kepada negara lain. Rapat besar pun dibentuk. Di sini, negara Silpert gak bisa maafin pelaku yang telah membunuh Atla. Orang-orang diskusi tentang bagaimana cara mereka dalam menghadapi negara Faubre. Perbedaan level yang jauh membuat para pahlawan suci kesulitan dalam menghadapi negara Faubre. Di sisi lain, Naofumi tiba-tiba seolah terbawa ke sebuah ruangan yang hampa, dan dia melihat Atla dan Horai. Naofumi langsung memeluk Atla. Naofumi bertanya di mana dia berada. Horai bilang kalau saat ini Naofumi ada di dunia perisai, tepatnya dunia senjata para pahlawan. Horai dan Atla jelasin kemampuan Tak gak bisa ngendaliin kekuatan senjata suci. Tak hanya bisa mencuri sedikit kekuatan senjata suci. Di dunia itu juga, Naofumi bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh pahlawan lain. Dan saat ini, Naofumi melihat Tak. Tak terlihat membunuh banyak orang dan melakukan hal yang keji. Naofumi juga dapat info bahwa saat ini Raphtalia dalam kondisi aman. Awalnya, Raphtalia di penjara. Ketika Raphtalia teleport, Rapcan pakai ilusi supaya Raphtalia terlihat di penjara. Atla bilang, Raphtalia kemungkinan diteleport ke dunia asal Vassal Weapon Katana, tepatnya dunia Kizuna. Mereka juga jelasin alasan Naofumi ada di dunia senjata pahlawan itu semua karena Naofumi dibawa oleh roh perisai atau perisai terkutuk. Ternyata roh perisai mau Naofumi membuat suatu pilihan, termasuk kalau Naofumi mau kembali ke bumi, maka roh perisai akan mengabulkan keinginannya. Naofumi masih mengobrol di dunia senjata pahlawan. Intinya pilihan pertama, roh perisai nyaranin Naofumi untuk kembali ke bumi dan melupakan semua konflik yang ada di sini. Naofumi akan dipermudah ketika ada di bumi. Bahkan jika Naofumi mau, Naofumi juga bisa mengajak Raphtalia untuk tinggal di bumi dan Naofumi bisa hidup damai di sana. Pilihan kedua, Naofumi tetap di dunia yang sekarang dan dia menjalankan tugasnya sebagai pahlawan. Pilihan ketiga, Naofumi bisa kembali ke bumi, tapi Naofumi tetap punya hak untuk kembali ke dunia yang sekarang. Roh perisai mau kalau Naofumi nentuin pilihan saat ini. Roh perisai bilang kalau Naofumi adalah yang paling sial dalam sepanjang sejarah pahlawan perisai. Roh perisai juga ngasih tahu bahwa pertarungan akhir akan segera tiba. Jadi untuk kedepannya, lawan Naofumi akan semakin sulit. Naofumi dikasih kesempatan untuk memilih karena Naofumi saat ini sedang sekarat dan Naofumi sedang mendekati kematian. Para pahlawan lain juga bakal dikasih pilihan jika mereka udah mendekati ajal mereka. Naofumi ingat dengan wajah orang-orang yang ada di desa dan dia juga ingat dengan janji dia dengan Atla. Naofumi mutusin untuk tetap tinggal di dunia yang sekarang. Naofumi hanya akan kembali ke bumi jika dunia udah damai. Naofumi bilang kalau keputusan dia udah bulat dan keputusannya udah dipikirin dengan matang. Naofumi gak mau hidup di bumi dengan penuh penyesalan. Para roh senjata suci senang dengan keputusan Naofumi. Di sini diketahui juga bahwa Naofumi dipanggil itu semua karena Naofumi memiliki semua syarat untuk jadi pahlawan. Saat ini diketahui juga bahwa roh pedang, busur dan tombak mereka iri dengan roh perisai karena Naofumi sudah layak terpilih untuk jadi pahlawan. Di sini juga Naofumi dikasih tahu akan ada entitas berbahaya yang merupakan musuh asli dari senjata pahlawan. Entitas itu lebih kuat dari 4 hewan pelindung. Tugas para pahlawan adalah menghentikan entitas berbahaya itu. Para roh juga bilang
kalau mereka akan ngasih izin kepada Naofumi dalam menggunakan senjata pahlawan lainnya. Jadi, Naofumi bakal dikasih kekuatan selain kekuatan perisai. Tapi itu semua dikasih cuma sampai Tak dikalahkan. Sekarang tiba waktunya bagi Naofumi untuk kembali. Atla dan Horai ngasih beberapa nasihat hidup kepada Naofumi. Naofumi terlihat sedih karena harus berpisah dengan Atla dan Horai. Sebelum Naofumi pergi, roh perisai juga bilang kalau dia akan meminjamkan sebagian kekuatannya untuk Sen. Sen harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oh ya, sebelum gua akhiri ceritanya, gua mau minta maaf atas kesalahan cerita minggu lalu yang bilang bahwa orang yang ikut campur telah membuat Phoenix jadi kuat. Nah ternyata Tak ini nggak membuat Phoenix jadi kuat. Tak ikut campur karena Tak menyerang salah satu Phoenix dan menyebabkan Phoenix meledak. Dan ketika Phoenix mau meledak, Atla melindungi semua orang supaya nggak kena ledakan. Dan itulah penyebab kematian dari Atla. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.